Saya membuka pintu acara gala korporat suami saya dengan sebuah hadiah di tangan, dan pada saat itu saya melihatnya berlutut dengan satu kaki, melamar CEO baru perusahaan saudari tiri saya. "Maukah kau meninggalkan istriku yang malang dan dingin itu untuk menikah denganku?" tanyanya. Semua orang tertawa. Kemudian saudari tiri saya berkata, "Iya." Saat itu juga saya berbalik, diam-diam membatalkan semua pembayaran, pesta, dan perjalanan, lalu menarik 90% saham saya di perusahaan senilai 5 triliun rupiah. Beberapa menit kemudian, ponsel saya menyala dengan 156 panggilan tak terjawab. "Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Sebelum saya memulai cerita saya ingin tahu dari kota mana Anda semua berasal. Silakan bagikan di kolom komentar. Sekarang, silakan duduk dengan nyaman. Mungkin Anda bisa menyeduh secangkir teh. Saya punya firasat, percakapan kita akan panjang. Anda tahu perasaan ketika Anda memasuki sebuah ruangan dan Anda tahu ada sesuatu yang tidak beres, bukan sesuatu yang bisa Anda lihat atau sentuh. Rasanya seperti ada di udara, seperti muatan statis yang membuat bulu kuduk Anda berdiri, seperti keheningan yang tegang sebelum badai yang menghancurkan. Atau seperti firasat keenam yang selalu dibanggakan nenek saya. Perasaan itulah yang menghantam saya seperti kekuatan fisik begitu hak sepatu saya beradu dengan lantai marmer ballroom megah Hotel Mulia Senayan di Jakarta. Bahkan sebelum saya meninggalkan apartemen malam itu, ada sesuatu yang terasa salah. Saya berdiri di depan cermin di walk-in closet, saya sebuah ruangan yang dipaksakan oleh Baskara yang penuh sesak dengan pakaian yang jarang saya kenakan. Saya memilih setelan celana biru dongker yang simpel dan elegan, berwibawa namun bersahaja. Itulah saya. Saya adalah fondasinya, balok-balok baja yang tersembunyi di balik fasad yang indah. Saya mengenakan anting-anting berlian yang diberikan Baskara pada ulang tahun pernikahan kelima kami. Saya ingat malam itu dia membuat pertunjukan besar di sebuah restoran mewah di kawasan Senopati, mengatakan bahwa saya adalah batu karang tempat kesuksesannya dibangun. Saya menyentuh salah satu berlian yang dingin itu, dan perasaan ironi yang aneh menyelimuti saya. Pada akhirnya, bahkan batu karang yang paling kokoh pun bisa retak. Perjalanan dengan gokar berlangsung dalam keheningan. Lampu-lampu Jakarta tampak kabur di luar jendela seperti sungai emas putih. Seharusnya saya bahagia. Ini adalah acara gala tahunan Nusantara Digital Perkasa, NDP, perusahaan saya. Perusahaan yang saya dirikan di sebuah kantor sempit berdebu dengan perabotan dari Tokopedia. Sebuah mimpi yang didorong oleh kopi dingin dan warisan kecil dari nenek. Tentu saja, bagi seluruh dunia, ini adalah perusahaan Baskara. Dialah wajah publiknya, tampan dan karismatik. Saya adalah si jenius penyendiri, seorang programmer yang lebih menyukai logika bersih algoritma daripada politik kotor di ruang rapat. Peran yang saya terima dan bahkan saya sukai bertahun-tahun yang lalu. Untuknya, untuk kami. Ketika saya tiba, tempat itu memancarkan kemewahan yang nyaris vulgar. Lampu gantung kristal, masing-masing seukuran mobil kecil, tergantung dari langit-langit seperti kembang api yang membeku, menyebarkan cahaya pelangi kemana-mana. Lantainya begitu mengilap hingga Anda bisa melihat kerutan lelah di sekitar mata Anda sendiri di pantulannya. Inilah kemewahan mencolok yang disukai Baskara, yang seolah berteriak dari atap, "Kami punya uang tak berseri." Dan semua ini dibayar oleh kerja keras kode-kode yang saya tulis tanpa henti dalam keheningan. Saya memegang sebuah kotak hadiah kecil yang dikemas dengan elegan. Terlihat sangat mungil di aula yang luas ini. Di dalamnya ada sebuah Patek Philippe antik tahun 1958. Klasik, bersahaja, sebuah mahakarya rekayasa. Semua hal yang saya kagumi. Baskara pernah menyebutkannya, sambil lalu beberapa bulan yang lalu, menunjuknya di sebuah majalah mewah saat kami menunggu penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Keesokan harinya, dia sudah lupa, tapi saya tidak. Begitulah cara istri yang baik bertindak. Kami mendengarkan. Kami mengingat detail-detail kecil. Kami memindahkan gunung untuk mewujudkannya. Harganya, anggap saja, uang itu bisa mendanai sebuah startup yang menjanjikan selama setahun. Bagi NDP, itu hanya setetes air di lautan,
Tetapi bagi saya, itu adalah simbol penting bukti kemitraan yang masih saya percayai dengan bodohnya. Saat saya berjalan menembus kerumunan, perasaan aneh itu semakin kuat. Udara terasa berat oleh kata-kata yang tak terucap. Percakapan mereda dan mati ketika saya mendekat, lalu langsung menyala lagi dengan bisikan-bisikan heboh yang tertahan begitu saya lewat. Orang-orang yang saya kenal bertahun-tahun, istri-istri anggota dewan direksi yang pernah makan siang dengan saya, memberiku senyum cepat yang kaku dan memalingkan muka. Wajah mereka dipenuhi sesuatu yang awalnya tidak bisa saya kenali, lalu saya sadar, itu adalah rasa kasihan. Rasa kasihan hal yang mengerikan dan menggerogoti. Ketika Anda melihatnya di wajah orang-orang yang Anda kenal, itu membuat Anda merasa kecil dan tak berdaya. Lalu, tawa itu dimulai. Bukan denting sopan gelas sampahnya. Bukan. Ini adalah suara yang kasar, jelek, dan serak. Tawa yang memakan rasa sakit orang lain. Itu adalah suara kerumunan. Itu adalah suara kehancuran hidup saya. Dan semua orang di ruangan ini punya kursi di barisan depan. Jantung saya berdebar di tulang rusuk saya seperti burung gila di dalam sangkar. Saya berjalan menuju suara itu, tertarik seperti ngengat ke api yang mematikan. Suara itu membawa saya ke panggung kecil di depan aula yang disiapkan untuk pidato malam itu. Dan di sanalah saya melihatnya. Suami saya selama 7 tahun, Baskara, tampak gagah seperti seorang direktur sejati, pahlawan malam itu. Dia berlutut dengan satu kaki. Pikiran pertama saya, sebuah kilasan penyangkalan yang absurd, adalah dia sedang mengikat tali sepatunya. Atau mungkin menjatuhkan kancing mansetnya. Tapi dia tidak melihat ke lantai. Dia memegang mikrofon di satu tangan dan kotak beludur kecil di tangan lainnya. Kotak itu terbuka, memperlihatkan cincin berlian yang begitu besar hingga menyerupai bongkahan es. Dan dia mendongak dengan ekspresi pemujaan mutlak yang sudah bertahun-tahun tidak saya lihat di wajahnya kepada CEO baru perusahaan. Seorang wanita yang saya kenal terlalu baik, seorang wanita yang telah mengintai di pinggiran hidup saya selama 2 dekade, saudari tiri saya Clara. Clara menyelinap ke dalam hidup saya ketika saya berusia 16 tahun setelah ayah saya menikahi ibunya. Clara terdiri dari sudut-sudut tajam dan senyum pemangsa, dengan bakat untuk menemukan kelemahan terbesarmu dan menekannya sampai kau hancur. Sejak hari pertama, tujuannya adalah merebut semua milik saya. Perhatian ayah, teman-teman saya, kemenangan kecil masa remaja saya. Sekarang, tampaknya, dia melancarkan pukulan terbesarnya. Suara Baskara, diperkuat oleh sistem suara canggih yang anggarannya saya setujui secara pribadi, menggema di seluruh aula. Setiap kata adalah belati yang diasah dengan sempurna, dipertajam oleh pertemuan rahasia dan janji-janji berbisik selama berbulan-bulan ditujukan tepat ke jantung saya. Clara, katanya, suaranya meneteskan emosi teatrikal palsu yang membuat saya merinding. Maukah kau menikah denganku? Dia berhenti, seperti seorang ahli panggung, menikmati momen itu, membuat kerumunan menantikan setiap katanya. Lalu dia sedikit menoleh, cukup agar saya bisa melihat seringai kejam di bibirnya. Aku siap meninggalkan istriku yang malang dan buruk rupa itu untukmu saat ini juga. Aula meledak. Tawa itu seperti pukulan fisik, dengan kekuatan yang mengguncang hingga napas saya sesak dan telinga saya berdengung. Itu adalah gelombang pasang penghinaan, dan saya tenggelam di dalamnya, tercekik di bawah beban ratusan mata yang mengejek. Saya melihat ponsel-ponsel. Lautan ponsel, terangkat tinggi, lampu merah kecil perekamnya berkedip seperti kunang-kunang jahat, mengabadikan eksekusi publik saya untuk selamanya. Saudari tiri saya, Clara, menatap suami saya. Senyumnya adalah hal paling mengerikan yang pernah saya lihat. Itu adalah senyum kemenangan yang murni dan absolut. Senyum yang sama persis seperti yang saya lihat ketika dia meyakinkan ayah saya bahwa sayalah yang memecahkan vas kesayangan ibu kami. Dia mencondongkan tubuh ke mikrofon yang dipegang Baskara untuknya. Suaranya lembut dan manis seperti racun. Ya, katanya, suaranya terdengar jernih seperti lonceng. Aku bersedia. Gemuruh yang mengikutinya memekakan telinga. Sorak-sorai, siulan, tepuk tangan yang membahana. Mereka memberikan standing ovation, merayakan seolah-olah mereka baru saja menyaksikan pernikahan kerajaan,
bukan penghancuran hidup saya yang sistematis dan kejam. Baskara memasangkan cincin di jarinya, berdiri, dan menariknya ke dalam ciuman yang dalam dan dramatis ala film Hollywood. Seseorang di dekat saya bahkan berteriak, "Bravo!" Saya hanya berdiri di sana, lumpuh, masih memegang jam tangan bodoh yang mahal itu dalam kemasan sempurnanya yang bodoh. Dan menyaksikan suami saya mencium saudari tiri saya, sementara ratusan orang-orang yang pernah makan di meja saya dan tersenyum di depan saya merayakannya. Jam tangan di tangan saya tiba-tiba terasa sangat berat, beban mati, simbol cinta yang tidak pernah ada. Langkah yang diharapkan, yang ditunggu semua orang di ruangan itu, adalah saya berteriak, berlari ke sana, dan mencakar wajah Clara yang sangat puas diri, melempar kotak hadiah, membuat keributan besar yang akan dibicarakan selama bertahun-tahun memberi mereka hiburan yang menurut mereka pantas mereka dapatkan. Tidak ada yang lebih menghibur orang kaya selain melihat seseorang kehilangan martabatnya yang dibangun dengan susah payah di depan umum. Tapi inilah yang Anda pelajari setelah menghabiskan 15 tahun menatap jantung biner komputer yang dingin, menciptakan sistem yang rumit dari ketiadaan selain logika dan kemauan keras. Anda belajar untuk melepaskan diri. Anda belajar bahwa emosi adalah gangguan. Anda belajar bermain untuk jangka panjang. Anda belajar bahwa balas dendam terbaik bukanlah ledakan emosional yang panas dan berantakan, melainkan pembongkaran yang dingin, metodis, dan sistematis. Sebuah algoritma penghancuran yang ditulis dengan indah. Jadi, alih-alih memberi mereka ledakan, amarah yang mereka dambakan, konfrontasi dramatis yang mereka semua rekam diam-diam, saya melakukan sesuatu yang membingungkan setiap orang di ruangan itu. Saya berbalik. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata, tidak ada pernyataan dramatis. Saya hanya berbalik dengan tumit sepatu saya, punggung tegak, dagu terangkat, seolah-olah saya sedang meninggalkan rapat dewan yang sangat membosankan dan terlalu lama. Kotak hadiah tetap tergenggam erat di tangan saya. Sialan kalau saya akan meninggalkan mahakarya Swiss dan selera baik saya sendiri untuk para bangkai ini. Energi di ruangan itu berubah saat saya bergerak. Itu terasa. Gelombang kebingungan menyapu kerumunan. Ini tidak ada dalam naskah kemarahan, histeria, kehancuran publik yang akan memberi mereka bahan gosip yang menarik untuk brunch selama 6 bulan ke depan. Saya terus berjalan, langkah saya mantap dan teratur di atas marmer dingin. Saya melewati air mancur, sampainya sebuah monumen kemewahan yang mungkin harganya lebih mahal dari biaya kuliah saya tahun pertama. Saya melewati patung es berlogo NDP, sebuah bukti sempurna dan berkilauan dari hasil kerja keras seumur hidup saya, yang sudah mulai mencair di bawah panasnya 1000 pengkhianatan kecil. Kuartet gesek berhenti bermain. Busur mereka membeku di atas instrumen saat mereka menyaksikan drama yang sebenarnya terungkap. Penjaga pintu, seorang pria baru yang tidak saya kenali, mungkin disewa hanya untuk acara ini, membukakan pintu kuningan besar untuk saya. Wajahnya adalah topeng kebingungan profesional. Saya mengangguk sopan padanya. Saya melangkah keluar ke malam Jakarta yang segar. Simfoni kota yang jujur dan kacau klakson mobil, siren dari kejauhan. Dengungan jutaan kehidupan terasa lebih nyata dan menghibur daripada drama buatan yang baru saja saya tinggalkan. Gokar saya sudah menunggu. Sebuah sedan hitam diam-diam menunggu di tepi jalan. Saya memesannya begitu saya mendengar suara Baskara di mikrofon. Saat saya sadar, saya bisa menjadi apa saja wanita bodoh, istri yang ditipu, wanita yang dipermalukan di depan umum, tapi tidak naif dan bodoh. Saya duduk di kursi belakang. Kulit dingin menyentuh kulit saya. Sopirnya, seorang pria berusia 50-an dengan mata yang ramah, menatap saya melalui kaca spion. Dia melirik setelan bisnis saya, kotak hadiah perak yang saya genggam seperti pelampung. "Malam yang berat, Bu?" tanyanya pelan. Lucu, kebaikan orang asing. Terkadang, itulah satu-satunya kebaikan yang kau dapatkan. Saya menatap keluar jendela ke fasad hotel mulia yang berkilauan, di mana pesta sudah mulai ramai kembali. Siluet para tamu yang ceria menari di balik kaca. Saya memikirkan Baskara dan Clara bersulang untuk kehidupan baru mereka dengan sampainya saya. "Tidak," kataku, dan senyum dingin yang aneh tersungging di bibirku. Saya mengatakannya dengan setiap sel di tubuh saya. Malah,
Setiap menitnya terasa semakin baik. Mereka pikir mereka telah menang, mereka pikir mereka telah merebut segalanya. Tapi makhluk-makhluk malang dan bodoh itu sama sekali tidak tahu apa yang akan menimpa mereka. Pesta yang sebenarnya baru saja dimulai. Penthouse mewah saya di kawasan SCBD terasa berbeda ketika saya masuk. Secara fisik, tentu saja semuanya sama. Sofa putih yang sangat mahal dan tidak nyaman yang dipaksakan oleh Baskara. Lukisan abstrak pretensius yang harganya lebih mahal dari gaji seorang guru setahun. Jendela dari lantai ke langit-langit dengan pemandangan jutaan dolar ke kota yang baru saja menyaksikan penghinaan total saya. Tapi energinya, udara di dalam ruangan itu sendiri telah berubah. Terasa lebih ringan, seolah katup tekanan yang perlahan-lahan mengencang selama bertahun-tahun akhirnya dilepaskan. Kepura-puraan yang menyesakan telah hilang. Saya masuk ke dapur dan melemparkan kotak hadiah ke atas meja marmer yang mengilap. Kotak itu mendarat dengan bunyi gedebuk yang memuaskan di samping semangkuk buah ara organik yang mungkin harganya Rp500.000. Kehidupan kami. Saya harus berhenti berpikir seperti itu. Kehidupan saya telah berubah menjadi sebuah pertunjukan yang layak untuk Instagram, sebuah mood board kesuksesan yang sama sekali kosong. Saya langsung menuju bar. Saya melewati sampahnya, vodka gin, saya meraih sebotol macalan 25 tahun. Whisky yang bagus. Sebotol whisky yang selalu disebut Baskara dengan nada merendahkan sebagai hobi kecil Nindita. Seolah-olah kecintaan saya pada whisky single malt yang bagus adalah sebuah keanehan yang lucu, seperti mengoleksi perangko. Malam ini itu bukan hobi. Saya menuang 3 jari ke dalam gelas kristal yang berat tanpa es. Sensasi whisky yang mengalir di tenggorokan terasa tajam dan jernih. Rasanya jujur, sangat jujur, sesuatu yang tidak pernah saya rasakan dalam hidup saya selama berbulan-bulan. Atau mungkin bertahun-tahun. Saya sudah begitu lama membohongi diri sendiri tentang apa yang telah terjadi pada pernikahan saya, sehingga saya lupa seperti apa rasa kebenaran yang tidak dipernis. Ternyata, rasanya seperti whisky mahal dan janji kemarahan yang dingin dan benar. Kantor saya berada di ujung lain penthouse, tempat suci saya. Baskara membenci ruangan ini. Tidak ada gayanya, keluhnya. Ruangan itu penuh dengan kayu gelap, kursi kulit nyaman yang dirancang untuk diduduki, dan rak-rak yang dijejali buku-buku nyata tentang komputasi kuantum, teori algoritma, dan biografi sejarah, bukan hanya punggung buku dekoratif yang dipilih oleh desainer interior. Dan yang terpenting, brankas biometrik di dinding, tersembunyi di balik lukisan suram pemandangan kota. Sidik jari saya memberikan akses. Pintu baja yang berat terbuka dengan desisan pelan. Saya meraih dan mengeluarkan sebuah map kulit hitam. Terasa dingin dan kokoh di tangan saya. Pada label yang dicetak dengan tulisan tangan saya yang rapi dan bersudut, tertulis aset inti. Baskara menertawakan saya karena menyimpan salinan kertas dari semua hal penting. Siapa yang butuh kertas lagi? Nindita, semuanya ada di cloud, cibirnya. Seorang wanita yang merancang dan membangun arsitektur cloud sialan itu dan tahu semua kerentanannya. Itulah siapa. Seorang wanita yang mengerti bahwa dalam perceraian yang sengit, pengacara dan hakim lebih suka jejak kertas yang nyata. Seorang wanita yang memperhatikan bahwa makan siang bisnis suaminya dengan saudari tirinya sendiri menjadi semakin sering dan berlangsung jauh lebih lama dari yang dibutuhkan bisnis apapun, wanita itulah yang butuh kertas. Saya meletakkan isinya di atas meja mahoni saya yang luas. Setiap dokumen adalah batu bata di fondasi kerajaan yang saya bangun. Akta pendirian asli NDP yang diajukan 7 tahun lalu. Tanda tangan saya berani dan jelas. Tanda tangan Baskara terlalu flamboyan. Dia memiliki 10% perusahaan, saya 90%. Saya memberinya 10% itu sebagai hadiah pernikahan. Sebuah isyarat kemitraan, sebuah isyarat yang sekarang terasa sangat naif. Lalu ada kertas-kertas lain, 23 pengajuan paten terpisah. Masing-masing mewakili ribuan jam hidup saya, ribuan baris kode, ribuan momen frustrasi dan terobosan. Semua terdaftar atas nama saya, Anindita Larasati, sebagai penemu utama. Paten-paten ini adalah mesin perusahaan.
Mereka adalah saus rahasia yang menghasilkan 99% pendapatan NDP. Mereka mendanai gaya hidup kami. Penthouse ini setelan mahal Baskara. Dan seperti yang sekarang saya sadari dengan mual, promosi Clara baru-baru ini menjadi CEO. Dan akhirnya laporan bank dari awal. Modal awal untuk NDP, transfer bank sebesar 3 miliar rupiah yang datang langsung dari rekening pribadi saya, sisa warisan nenek saya. Catatan di surat wasiatnya spesifik. Untuk mimpimu, Nindita, tulisnya, bukan untuk yang lain. Bangunlah sesuatu yang abadi. Diberkatilah hatinya yang bijak dan praktis. Saya mengeluarkan laptop saya. Jari-jari saya menari di atas keyboard. Saya membuka sistem manajemen keuangan perusahaan. Saya merancangnya sendiri dari nol. Itu adalah benteng digital saya. Dengan pintu belakang dan tombol darurat yang hanya saya ketahui. Baskara tidak pernah repot-repot mempelajarinya. Terlalu rumit sayang, katanya selalu, dengan lambaian tangan meremehkan. Itulah mengapa kita membayar CFO kita. CFO kami, Ibu Ratna, seorang wanita cerdas, tetapi loyal kepada CEO. CEO yang mengendalikan bonus dan jenjang karirnya, tapi sistem itu punya aturan saya. Dan setiap keputusan keuangan besar, setiap transfer di atas 1 miliar rupiah, memerlukan otorisasi terenkripsi pribadi saya. Selama bertahun-tahun, saya adalah mitra yang diam, dengan senang hati menekan setuju pada liburan, pembelian barang-barang desainer, dan biaya konsultasi misterius yang dibayarkan kepada Clara. Semua disamarkan sebagai pengeluaran bisnis yang sah. Saya memang bodoh, tetapi bodoh dengan hak administrator. Pukulan pertama ringan, pencarian sederhana untuk perjalanan yang direncanakan. Nah, itu dia. Baskara Wijoyo, Clara Pavita, tujuan Maladewa. Retret bisnis yang dijadwalkan minggu depan di sebuah resor bintang 5. Saya hampir bisa melihat mereka berbaring di tepi kolam renang, menyeruput sampahnya, dan menertawakan saya. Beberapa klik, satu kode otorisasi. Dan begitu saja, parade kemenangan tropis mereka menguap ke udara tipis. Tiket kelas bisnis, suite tepi laut, paket spa untuk pasangan yang harganya lebih mahal dari mobil bekas. Semuanya lenyap. Email pembatalan otomatis mungkin sudah meluncur ke kotak masuk Baskara. Berikutnya, tontonan memalukan malam ini. Saya membuka laporan pengeluaran, sewa ballroom di Hotel Mulia, tagihan catering dengan harga selangit untuk keju artisan dan kue-kue berbentuk angsa, penata bunga, kuartet gesek. Semua dibayar dari rekening acara korporat NDP. Kesempatan untuk networking sebut Baskara. Oh, tentu saja ini kesempatan. Tentu saja. Perintah penghentian pembayaran adalah hal yang indah ketika Anda tahu cara menerbitkannya dengan benar. Saya menyusun satu pesan otomatis yang dingin. Pembayaran dibatalkan karena penggunaan dana perusahaan yang tidak sah, audit internal akan dilakukan. Satu persatu, saya mengirimkannya ke hotel, catering, fotografer yang sangat mahal yang mungkin telah mengabadikan momen penderitaan saya dalam resolusi tinggi yang menakjubkan. Mereka semua akan segera tahu bahwa gerakan agung suami saya dibangun di atas kebohongan dan batas kredit yang baru saja diputus. Tapi itu hanya memangkas semak-semak. Target sebenarnya opsi nuklir duduk tepat di sana di layar saya, bersinar dengan ancaman diam. Rekening operasional utama, 5 triliun rupiah. Darah kehidupan perusahaan yang diatur oleh serangkaian otorisasi eksekutif yang masing-masing pada akhirnya memerlukan persetujuan saya sebagai pemegang saham mayoritas. Baskara pikir dia adalah CEO. Dewan direksi pikir dia adalah CEO. Sial. Setengah dari dunia teknologi Indonesia pikir dia adalah CEO. Tetapi menjadi wajah publik perusahaan dan benar-benar menjalankan perusahaan adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan perbedaannya, teman-teman, biasanya diukur dari siapa yang mengendalikan uang. Saya telah membangun beberapa mekanisme pengaman ke dalam sistem bertahun-tahun yang lalu. Saya adalah seorang programmer yang paranoid secara alami. Saya selalu merencanakan skenario terburuk. Setiap keputusan besar, setiap transfer signifikan, memerlukan tanda tangan digital,
Saya menggunakan autentikasi 2 faktor yang terikat pada kunci keamanan fisik yang saya simpan di brankas saya. Itu adalah sistem anti peluru dengan asumsi kedua eksekutif bertindak dengan itikat baik. Asumsi itu adalah kesalahan perhitungan yang fatal. Mengunci sistem membutuhkan waktu tepat 30 detik. Sebuah kotak dialog yang saya rancang sendiri muncul. Bunyinya, mulai protokol keuangan darurat? Ya, tidak. Saya menekan ya. Kotak kedua muncul. Tindakan ini akan membekukan semua pengeluaran keluar dan memerlukan otorisasi pemegang saham utama untuk membatalkannya. Konfirmasi, jari saya melayang di atas mouse. Inilah saatnya. Titik tanpa jalan kembali. Saya memikirkan kata-kata kejam Baskara. Saya memikirkan senyum kemenangan Clara. Saya memikirkan tawa itu. Saya menekan konfirmasi. Dan begitu saja, NDP lumpuh secara finansial. Tidak ada transfer, tidak ada pembayaran, tidak ada akses ke dana operasional. Seluruh mesin korporat berhenti dengan derit yang memekakan, dibungkam oleh satu klik penuh dendam. Ponsel saya, yang saya tinggalkan di meja, hampir seketika mulai bergetar, tidak berhenti. Menyala seperti pohon Natal yang gila, bergetar hebat di atas kayu yang dipoles. Nama Baskara muncul di layar, lalu Clara, lalu CFO kami, Ibu Ratna. Namanya menyala dengan warna merah panik. Kemudian nomor-nomor yang tidak saya kenali, tetapi saya bisa menebak milik anggota Dewan Direksi yang sangat marah dan sangat bingung yang portofolionya akan segera anjlok. Saya mengambil ponsel, melihat kekacauan yang terjadi di layarnya. Dan dengan perasaan tenang yang mendalam, saya mematikannya. Saya menuang whisky lagi untuk diri saya sendiri. Di luar, Jakarta berkilauan, tidak menyadari apapun. Mereka telah melakukan kejahatan yang sempurna. Mereka pikir mereka telah mencuri hidup saya, martabat saya, dan kepercayaan saya, sambil membuat saya membayar tagihan untuk kesenangan itu. Tapi mereka membuat satu kesalahan fatal yang krusial. Mereka lupa bahwa dalam bisnis, seperti dalam kode, orang yang membangun sistem adalah satu-satunya yang benar-benar tahu cara membakarnya hingga rata dengan tanah. Dan saya baru saja memulai. Saya terbangun saat fajar, mungkin setelah tidur hanya 3 jam, dan merasa lebih jernih dan hidup daripada yang pernah saya rasakan selama bertahun-tahun. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela saya terasa berbeda lebih bersih, seolah-olah kota itu sendiri telah dibersihkan dari kotoran kemarin. Saya menyalakan ponsel lagi. Itu adalah kiamat digital. 156 panggilan tak terjawab, 283 pesan teks. Setara dengan novel pendek dalam pesan suara. Awalnya panik, lalu marah, dan akhirnya memohon. Saya mengabaikan semuanya dan pergi membuat kopi. Bukan kopi single origin yang diseduh manual dan pretensius yang dipaksakan oleh Baskara, melainkan kopi sungguhan kopi hitam tubruk yang bisa membangunkan orang mati dan tidak memerlukan tesis untuk menggambarkan profil rasanya. Dapur terasa luas dan sangat sunyi. Tidak ada suara blender yang gaduh menyiapkan smoothie hijau, tidak ada catatan pasif-agresif tentang giliran siapa membeli susu almond yang harganya selangit, hanya saya, kopi saya, dan keheningan yang sangat memuaskan dari sebuah kehidupan yang akhirnya benar-benar menjadi milik saya lagi. Saya baru setengah jalan menikmati cangkir pertama saya ketika interkom berbunyi, suara yang menusuk di tengah kedamaian baru saya. Itu adalah Hector dari resepsionis. Suaranya diwarnai oleh netralitas profesional seseorang yang telah melihat segala macam drama orang kaya. Selamat pagi Bu Anindita, maaf menelpon sepagi ini. Ada seorang pemuda di bawah, namanya Adi. Katanya dia bekerja untuk suami ibu. Dia terlihat sangat panik. Adi, asisten Baskara. Anak yang baik, pintar, ambisius, baru lulus dari sekolah bisnis dengan setumpuk utang mahasiswa. Dia hanya menambatkan gerbongnya ke bintang yang salah. Saya merasakan sedikit simpati untuknya. Dia hanyalah kerusakan tambahan dalam perang yang bahkan tidak dia ketahui. Biarkan dia naik, Hector. Terima kasih. Saya punya cukup waktu untuk mengenakan jubah sutra sebelum Adi menyerbu masuk ke pintu saya. Dia tampak seperti badai kepanikan dan parfum murah. Rambutnya yang biasanya rapi berantakan. Dasinya miring, dan dia mencengkeram cangkir Starbucksnya dengan buku-buku jari yang memutih seolah itu adalah pelampung.
Bu Anindita, syukurlah ibu ada di sini, katanya terburu-buru, kata-kata keluar dengan cepat. Ada semacam gangguan teknis besar-besaran, kegagalan sistem berantai, saya kira. Semua rekening dibekukan. Gaji untuk kantor cabang di Makassar harus dibayar dalam 2 jam dan kami tidak bisa memprosesnya. Rapat pagi dengan investor dibatalkan karena reservasi ruang rapat gagal dan kartu korporat Pak Baskara ditolak di Starbucks. Di Starbucks, Bu Anindita. Dia murka karena kartu Bu Clara juga ditolak dan perjalanan mereka ke Maladewa dibatalkan dan dia sedang menelepon bank dan mereka bilang ini masalah otorisasi internal. Adi, potong saya, mengangkat tangan. Suara saya tenang, kontras dengan histerianya. Bernapaslah. Dia menarik napas dengan gemetar. Matanya penuh dengan harapan putus asa seseorang yang mencari penyelamat. Ibu bisa memperbaikinya, kan? Pak Baskara bilang ini mungkin hanya masalah server, sesuatu dengan firewall yang ibu rancang. Dia bilang ibu yang membangun semua sistem, jadi hanya ibu yang bisa memperbaikinya. Baskara yang menyuruhmu, Adi? Tanyaku. Suara saya tetap lembut. Dia sedikit menunduk, matanya tertuju pada sepatunya. Ya? Dia bilang ibu pasti ingin tahu segera tentang gangguan teknis ini untuk, ya tahu kan, melindungi perusahaan. Gangguan teknis. Itu menggelikan. Dia masih berpikir ini adalah kesalahan dalam sistem, bukan fitur yang bekerja persis seperti yang dirancang. Dia telah bermain sebagai raja begitu lama sehingga dia lupa siapa yang sebenarnya membangun kastil dan memegang semua kuncinya. Adi, kataku, nada suaraku menjadi sedikit lebih tegas. Kau ada di pesta semalam kan? Wajahnya menunjukkan sekitar 6 emosi yang berbeda dalam 2 detik. Kebingungan, pemahaman yang mulai tumbuh, rasa malu yang akut, dan akhirnya kesadaran yang menyakitkan dan mengerikan yang membuat saya benar-benar kasihan padanya. Dia mengangguk, matanya terpaku pada lantai marmer. Saya mengerti. Saya berbalik dan berjalan ke meja saya. Saya mengambil amplop coklat tebal yang telah saya siapkan saat dia naik lift. Saya ingin kau mengantarkan ini pada Baskara secara pribadi. Dia punya waktu 24 jam untuk merespons. Tidak ada perpanjangan, tidak ada negosiasi. Katakan padanya, jam mulai berdetak begitu kau keluar dari pintu ini. Adi mengambil amplop itu seolah-olah itu radioaktif. Lalu, apa yang harus saya katakan padanya tentang rekening, tentang gaji, tentang rapat? Katakan padanya yang sebenarnya, kataku, menatap lurus ke matanya, ingin dia memahami keseriusan pesan yang akan dia sampaikan. Katakan padanya, tidak ada gangguan teknis. Katakan padanya sistem bekerja dengan sempurna, persis seperti yang dirancang. Katakan padanya, terkadang saat kau memutuskan untuk membakar sebuah jembatan, kau baru sadar bahwa kau berdiri di sisi sungai yang salah. Dia hanya berkedip. Metafora itu jelas melayang di atas kepalanya yang kurang tidur. Bu Anindita, saya tidak mengerti apa yang terjadi. Saya menghela napas. Dia anak yang baik. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik daripada bekerja untuk ular seperti Baskara. Adi, sudah berapa lama kau bekerja di perusahaan? 2 tahun, Bu. Dan dalam 2 tahun itu, berapa banyak keputusan bisnis besar, berapa banyak kontrak senilai lebih dari 100 miliar rupiah yang kau lihat ditandatangani oleh Baskara tanpa persetujuan akhir dari saya. Dia berpikir, mengerutkan kening. Saya hampir bisa melihat roda gigi berputar di kepalanya saat dia mulai menghubungkan titik-titik yang telah ada di depannya selama 2 tahun. Cara Baskara selalu berkata, biar saya cek dulu dengan Nindita. Cara tanda tangan digital saya menjadi langkah terakhir yang diperlukan dalam setiap akuisisi dan kemitraan besar. Saya rasa saya tidak pernah melihatnya membuat langkah besar tanpa persetujuan akhir dari ibu. Itu karena dia tidak bisa, kataku singkat. NDP bukan perusahaannya, Adi. Tidak pernah. Saya yang mendirikannya, saya yang mendanainya. Paten-paten saya adalah darah kehidupannya. Dia adalah juru bicara yang dibayar sangat mahal. Wajah publik, tetapi dia tidak pernah satu hari pun menjadi bosnya. Saya membiarkan kesadaran itu meresap. Jadi, ketika dia memutuskan untuk mempermalukan saya di depan umum di hadapan karyawan dan mitra bisnis kita, meminta wanita lain untuk menikahinya, ya, itu adalah sinyal yang cukup jelas
bahwa kemitraan bisnis kita telah berakhir. Saya menunjuk ke amplop yang tersegel. Ini hanya membuatnya resmi. Wajah Adi pucat. Lalu, apa yang akan terjadi pada perusahaan? Pada pekerjaan kami? Pada gaji saya? Itu sepenuhnya tergantung pada bagaimana Baskara menanggapi apa yang ada di dalam amplop itu, kataku. Saya mengantarnya ke pintu. Tapi Adi, saya menunggu sampai dia menatap mata saya dan memberinya senyum kecil yang sedih. Apapun yang terjadi, ini bukan gangguan teknis. Dan kau mungkin harus mulai memperbarui CV-mu. Sekadar saran, setelah dia pergi, keheningan di penthouse terasa berbeda. Bukan hanya damai, tapi terisi dengan kekuatan. Saya duduk di depan laptop saya, bukan untuk bekerja, tapi untuk merenungkan apa yang telah saya rancang di dini hari. Di dalam amplop itu bukanlah negosiasi. Itu adalah dokumen kapitulasi. Sebuah mahakarya perang strategis yang disamarkan sebagai restrukturisasi perusahaan. Semuanya telah diperiksa oleh pengacara saya, seorang hiu bernama Bapak Surya, yang telah menjadi penasihat hukum saya selama bertahun-tahun. Dia menyebutnya indah dan sangat efisien. Isinya 7 poin, 7 belati. Baskara Wijoyo mengundurkan diri sebagai CEO Nusantara Digital Perkasa, berlaku segera setelah ditandatangani. Tidak ada masa transisi yang mulus, tidak ada alasan untuk mengejar peluang lain demi menjaga muka. Amputasi yang bersih dan cepat. Clara Pavita dilarang selamanya dari keterlibatan bisnis, perjanjian konsultasi, atau hubungan kontraktual apapun dengan NDP atau anak perusahaannya. Kudeta kecilnya di ruang rapat berakhir bahkan sebelum dimulai. Saya, Anindita Larasati, mengambil alih peran CEO dan Direktur Pengawas Keuangan yang baru dibentuk dengan hak veto tak terbatas atas setiap pengeluaran perusahaan di atas Rp100.000. Setiap kopi, setiap makan siang, setiap pengeluaran bisnis curang sekarang akan memerlukan persetujuan pribadi saya baris demi baris. Baskara Wijoyo setuju untuk mengganti rugi perusahaan sebesar Rp70 miliar atas pengeluaran pribadi yang tidak pantas dan penyalahgunaan dana perusahaan yang harus dibayar dalam cicilan terstruktur selama 5 tahun. Saya menghabiskan sepanjang malam menghitungnya, memeriksa laporan pengeluaran bertahun-tahun. Itu adalah setiap rupiah dana perusahaan yang dia habiskan untuk gaya hidup mewahnya. Setiap perawatan spa, setiap belanja, setiap penerbangan kelas bisnis, setiap hotel bintang 5 semua terdaftar dan siap untuk ditagih. Baskara akan merilis pernyataan publik yang dirancang oleh saya dalam waktu 72 jam setelah penandatanganan, mengakui saya sebagai pendiri, arsitek utama, dan pemegang saham mayoritas 90% NDP. Setelah 7 tahun dia menerima pujian atas pekerjaan saya. Inilah saatnya dunia tahu kebenarannya. Semua fasilitas perusahaan yang sebelumnya diberikan kepadanya dicabut, akses ke jet pribadi, kartu kredit perusahaan tanpa batas, asisten pribadi, mobil dinas, seluruh gaya hidupnya yang nyaman, yang didanai oleh algoritma saya, secara resmi berakhir. Dan poin ke-7, favorit saya, sebuah perjanjian kerahasiaan yang mengikat dan komprehensif. Selama 5 tahun, dia dilarang menulis memoar, memberikan wawancara media, muncul di podcast, atau membuat komentar publik apapun tentang peran atau hubungannya dengan perusahaan. 5 tahun keheningan. Pria yang membangun seluruh karirnya dengan berbicara tentang pekerjaan yang tidak dia lakukan akan dibungkam sepenuhnya. Itu kasar, itu menghancurkan karir. Itu, tanpa diragukan lagi, adalah hal paling kejam yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Tapi itu juga sangat sah secara hukum. Dia punya sisa 23 jam dan terus berkurang untuk menandatangani penyerahan hidupnya. Saatnya melihat apakah dia lebih baik dalam matematika daripada menjadi seorang suami. Saya menduga ketukan di pintu sekitar pukul 10 malam. Saat itu, botol anggur ketiga seharusnya sudah bekerja, keberaniannya larut menjadi kepanikan cair murni. Dia bertahan sampai pukul 11:30. Ketukan di pintu depan saya bukanlah ketukan sopan seorang pengunjung. Itu adalah jenderang putus asa dan gila dari seseorang yang baru saja menyadari seluruh dunianya adalah rumah kartu dan badai sedang menerpanya. Saya tidak terburu-buru ke pintu.
Menikmati tindakan kecil ini membuatnya menunggu. Selama 7 tahun, dia memegang semua kekuasaan sosial. Pengakuan publik, dia membuat saya merasa seperti karakter pendukung dalam cerita hidup saya sendiri. Malam ini, semuanya akhirnya berbalik, dan saya akan menikmati setiap detiknya melihatnya menyadari hal itu. Ketika saya membuka pintu, dia tampak menyedihkan, seolah-olah dia baru saja ditabrak tornado yang seluruhnya terbuat dari konsekuensi. Rambutnya yang tertata sempurna berantakan. Setelan mahalnya kusut dan ternoda oleh sesuatu yang sangat mirip anggur merah. Wajahnya yang biasanya sawo matang dan percaya diri pucat dan berlinang air mata. Tapi matanya yang menceritakan kisah sebenarnya. Kilatan sombong dan percaya diri itu telah hilang, digantikan oleh tatapan liar dan putus asa dari binatang yang terpojok. Ini adalah pria yang telah menghabiskan 12 jam terakhir menelepon pengacara, akuntan, dan siapapun yang mau mengangkat telepon hanya untuk mendengar hal yang sama berulang kali. Dia terjebak. "Tolong Nindita," bisiknya dengan suara pecah. "Kau tidak bisa menghancurkan kita seperti ini." "Kita?" Kata itu terdengar aneh dan absurd dari mulut saya. "Tidak ada lagi kita, Baskara. Kau dan Clara sudah menjelaskannya tadi malam, di depan umum." Saya minggir dan membiarkannya masuk, sebuah isyarat diam dan dingin. Saya ingin dia melihat semuanya untuk terakhir kalinya. Penthouse ini, kehidupan mewah yang tidak senonoh ini, dibeli dengan uang yang saya hasilkan dengan menulis kode di ruangan gelap sementara dia menjalin hubungan di acara makan siang amal dan hotel bintang 5. Dia terhuyung ke ruang tamu dan jatuh ke sofa kulit Italia yang dia pilih. "Kau tidak serius dengan syarat-syarat ini, kan?" Katanya, suaranya bergetar karena tidak percaya. 70 miliar rupiah, Nindita. Itu tidak mungkin, itu gila. Tidak ada yang punya uang sebanyak itu. Saya berjalan ke bar, menuang whisky untuk diri saya gelas kedua malam itu, dan duduk di kursi di seberangnya, menjaga jarak aman. "Kau menghabiskan 70 miliar rupiah dari uang perusahaan saya, Baskara. Matematikanya sebenarnya tidak begitu rumit. Uang kita, koreksinya secara otomatis, gema menyedihkan dari kesombongannya yang dulu, uang perusahaan, itu pengeluaran bisnis, networking, membangun merek. Apakah itu sebutan kita sekarang untuk perselingkuhanmu dengan saudari tiri saya? Pengeluaran bisnis? Apa cincin berlian itu item pengeluaran yang saya lewatkan?" Wajahnya remuk seperti kertas. Lalu isak tangis yang jelek dan terputus-putus dimulai. Isak tangis yang terjadi ketika seseorang akhirnya menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan yang begitu monumental, begitu dahsyat sehingga tidak dapat diperbaiki. Tidak ada jalan kembali. Seharusnya tidak seperti ini, gumamnya di sela-sela isak tangis. "Aku dan Clara, kami baru dekat di konferensi di Bali itu. Dia membuatku merasa dilihat, merasa kuat, merasa seperti aku lebih dari sekadar suamimu." Pria di latar belakang. "Kau memang lebih dari sekadar suamiku," kataku, suaraku sangat tenang, menembus rasa kasihan pada dirinya sendiri. "Kau adalah mitraku, salah satu pendiriku, orang yang kupercayai dengan separuh dari hasil kerja seumur hidupku. Dan kau membuang semuanya. Untuk apa? Untuk seorang wanita yang mengatur lamaranmu sebagai tontonan penghinaan publik." Sangat romantis, Baskara, sangat berkelas. "Itu ide Clara?" teriaknya. Kata-kata keluar dari mulutnya dengan putus asa, seolah pengakuan bisa membebaskannya. Dia bilang itu akan menyenangkan. Cara untuk mengguncang segalanya, membuatmu sadar betapa kau membutuhkanku. Dia bilang kau akan berjuang untukku, kau akan membuat keributan, dan itu akan membuktikan betapa kau mencintaiku. Dia yang merencanakan semuanya. Saya menatapnya. Wajah saya seperti topeng batu. "Jadi, semua ini hanya semacam ujian yang sakit dan menyimpang? Kau menghancurkan pernikahan kita, reputasiku di depan 400 orang, hanya untuk melihat apakah aku akan membuat pertunjukan untuk hiburan kalian? Bukan? Tentu saja begitu, Baskara." Potong saya, mencondongkan tubuh ke depan, suara saya merendah menjadi bisikan sedingin es. "Tadi malam, kau dan Clara mengubah hidupku menjadi sebuah pertunjukan. Kalian adalah bintangnya, dan aku adalah si bodoh. Hanya saja, kalian lupa satu detail kecil yang krusial.
Si bodoh yang kalian jadikan tontonan sebenarnya adalah pemilik teater, perusahaan produksi, dan juga naskahnya. Kalian menghapusku dengan uangku sendiri. Kalian menggunakan hasil kerjaku untuk membangun panggung bagi ego kalian, lalu menggunakan panggung itu untuk mencoba mengeksekusiku di depan umum. Itu bukan kesalahan, Baskara, itu strategi. Dan aku bermain strategi lebih baik daripada siapapun yang pernah kau temui. Dia melihat sekeliling ruangan. Matanya beralih dari lukisan mahal ke pemandangan panorama, seolah-olah dia melihat semuanya untuk terakhir kalinya, dan memang begitu. Syarat-syaratnya tidak masuk akal, bisiknya, suaranya pelan dan kalah, uangnya, pernyataan publik, perjanjian kerahasiaan. Kau mencoba menghancurkan seluruh masa depanku. Tidak, kataku berdiri, menandakan percakapan telah selesai. Aku tidak menghancurkan apapun, aku hanya memastikan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupmu, masa depanmu akan didasarkan murni pada hasil kerjamu sendiri, bukan hasil kerjaku. Konsep yang baru, aku tahu. Dia menatapku, dan kilatan licik terakhir yang putus asa muncul di matanya. Kau merekam lamaran itu kan? Ya, aku melihat temanmu dengan ponselnya. Video itu. Jika bocor, itu akan menghancurkan Clara juga. Investornya, dewan direksinya. Mereka akan menyalipnya. Karena mimpi buruk PR ini. Kau bisa menggunakannya sebagai alat tawar. Kau bisa memaksanya membantuku membayar ganti rugi. Saya mengeluarkan ponsel saya. Tentu saja, saya telah meminta seorang teman di kerumunan untuk merekam semuanya. Saya menemukan file itu di galeri saya. Saya memutar beberapa detik video itu. Tawa jelek, kata-katanya yang kejam dan diperkuat mikrofon, senyum kemenangan jahat Clara. Seluruh adegan kotor dalam resolusi tinggi yang sempurna. Lalu, saat dia menatap dengan mata terbelalak, penuh dengan harapan aneh yang sakit, jari saya bergerak dengan sengaja di layar. Saya menekan ikon tempat sampah, sebuah jendela konfirmasi kecil muncul. Hapus video ini, tindakan ini tidak dapat dibatalkan. Saya menekan hapus. Lalu, untuk memastikan, saya masuk ke penyimpanan cloud saya dan menghapusnya secara permanen dari sana juga. Apa yang kau lakukan? Desahnya, mencondongkan tubuh ke depan di sofa, seolah-olah dia bisa meraih ponsel dan menyelamatkan file itu. Itu alat tawarmu, buktimu. Aku tidak butuh alat tawar, kataku dengan suara datar dan final. Memasukkan kembali ponsel ke saku saya. Aku punya sesuatu yang lebih baik. Aku punya akta pendirian, aku punya pendaftaran paten, aku punya catatan bank. Aku punya 7 tahun dokumentasi yang membuktikan siapa sebenarnya yang membangun perusahaan ini, dan siapa yang hanya berpura-pura menjalankannya. Clara adalah gejalanya, Baskara, bukan penyakitnya. Dia melihat peluang dan mengambilnya. Kau yang mengkhianati kemitraan 7 tahun, kau yang menghabiskan uangku, kaulah yang akan menandatangani surat-surat itu. Dan saat itulah dia benar-benar hancur. Secara total dan final, bahunya bergetar dengan isak tangis yang dalam dan merobek jiwa yang datang dari lubuk hati manusia, dari tempat di mana kesalahan terburuk dan penyesalan terbesar disimpan. Aku akan tanda tangan, bisiknya di sela-sela air mata, semua perlawanan telah hilang, aku akan menandatangani surat-surat sialanmu itu. Tapi kau menghancurkanku, Nindita, kau sadar itu kan? Seluruh hidupku berakhir. Tidak, kataku, berjalan ke pintu depan dan membukanya untuknya. Aku hanya memastikan bahwa hidupmu akhirnya mencerminkan kontribusi nyatamu pada kemitraan kita. Kau punya waktu sampai siang besok. Setelah itu, syarat-syaratnya akan menjadi jauh lebih buruk. Dia berjalan melewatiku seperti hantu, cangkang kosong dari pria yang pernah saya cintai secara tak dapat dijelaskan. Di pintu, dia berbalik untuk terakhir kalinya. Wajahnya campur aduk antara air mata dan keputusasaan, mencari tanda-tanda kelemahan, celah apapun dalam tekad saya. Ini bukan dirimu, Nindita, suaranya adalah permohonan yang menyedihkan. Ini adalah balas dendam yang dingin dan penuh perhitungan. Ini bukan dirimu yang sebenarnya. Kau benar, kataku, tanganku kokoh di gagang pintu. Ini bukan diriku yang dulu. Dan saya membanting pintu tepat di depan wajahnya. Jika Anda masih mendengarkan,
Bisakah Anda melakukan sesuatu untuk saya dan menekan tombol suka di bawah video ini dan tulis angka 1 di kolom komentar? Dengan begitu, saya tahu Anda menyukainya dan Anda bersama saya dalam perjalanan ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya. Tolong tulis angka 1 dan saya akan melanjutkan cerita saya. Keesokan paginya, saya berpakaian untuk perang. Setelan Tom Ford biru dongker yang harganya selangit, tetapi membuat saya merasa seperti mengenakan baju zirah. Sepatu hak kulit Italia, elegan tetapi cukup kokoh untuk membuat saya berdiri tegak. Dan anting-anting berlian yang sama yang diberikan Baskara pada ulang tahun pernikahan kelima kami, sebuah pesan persetan denganmu terakhir yang hening. Sebelum berangkat ke kantor, saya melakukan percakapan singkat 10 menit dengan pengacara saya. Semuanya sudah siap, Nindita, kata Pak Surya dengan suaranya yang dalam dan menggeram. Dokumen-dokumen itu kokoh, dia tidak punya celah. Semuanya sudah berakhir. Penegasan itu menenangkan saraf saya. Ruang rapat kaca di lantai 43 tampak seperti akuarium yang penuh dengan ikan-ikan yang sangat gugup dan sangat mahal. 12 anggota Dewan Direksi, pria dan wanita yang saya kenal selama bertahun-tahun, duduk di sekeliling meja obsidian besar, masing-masing dengan hati-hati menghindari tatapan mata yang lain. CFO kami, Ibu Ratna, membolak-balik kertas dengan energi yang panik. Pulpennya berbunyi klik seperti metronom yang menghitung mundur menuju eksekusi. Baskara duduk di ujung meja, sejauh mungkin dari saya sesuai dengan geometri ruangan. Dia tampak pucat dan kuyu, seolah-olah menua 10 tahun dalam 48 jam terakhir. Di depannya, tepat di tengah-tengah tempat duduknya, tergeletak amplop yang telah ditandatangani. Dia mengalahkan tenggat waktu saya tepat 17 menit. Saya berjalan ke tempat yang seharusnya menjadi milik saya di ujung meja. Suara lembut dan berwibawa dari hak sepatu saya di lantai marmer adalah satu-satunya suara dalam keheningan yang tegang dan mencekik. Saya duduk, meletakkan salinan perjanjian yang telah ditandatangani di atas meja, dan dengan tenang memandang sekeliling ruangan. Selamat pagi, kataku dengan suara yang jernih dan datar, tidak menunjukkan sedikit pun gejolak dari 2 hari terakhir. Terima kasih semua telah berkumpul dalam waktu singkat. Mulai pagi ini, telah terjadi perubahan signifikan dalam struktur eksekutif Nusantara Digital Perkasa. Saya membiarkan kalimat itu menggantung di udara, menikmati kilatan ketakutan dan kebingungan di mata mereka. Dengan berlakunya segera, Baskara Wijoyo telah mengundurkan diri sebagai CEO. Anda bisa mendengar harga saham jatuh di bursa. Pulpen Ibu Ratna membeku di udara, terpaku. Bapak Haryono, anggota dewan tertua kami, seorang pria yang menjadi mentor saya di masa-masa awal, tampak seperti akan terkena serangan jantung. Selain itu, lanjut saya, suara saya dingin dan tajam seperti pisau bedah. Saya akan mengambil alih peran CEO, serta posisi baru sebagai kepala pengawas keuangan dengan hak veto komprehensif atas semua pengeluaran perusahaan. Lebih jauh lagi, mulai pagi ini, Clara Pavita diberhentikan dari posisinya dan dilarang selamanya dari keterlibatan apapun dengan perusahaan ini atau anak perusahaannya. Baskara tampak seolah-olah ingin larut ke dalam kursinya, mungkin menggali terowongan menembus lantai dan muncul di suatu tempat di pinggiran kota. Tapi dia masih punya satu peran lagi untuk dimainkan dalam tragedi yang dia tulis bersama ini. Dia perlahan berdiri, tangannya yang gemetar memegang selembar kertas, itu adalah bagian dari kesepakatan. Pengakuan publik. Saya harus membuat pernyataan, mulainya suaranya pecah. Dia tidak menatapku. Dia menatap dinding belakang, sebuah titik sedikit di atas kepala Bapak Haryono. Saya ingin mengakui, bacanya dengan suara monoton, bahwa Anindita Larasati adalah pendiri, arsitek utama, dan pemegang saham mayoritas 90% dari Nusantara Digital Perkasa. Dia secara pribadi mengembangkan algoritma inti kami, mendaftarkan 23 paten dasar kami, dan membuat keputusan strategis yang menjadikan perusahaan ini seperti sekarang. Para anggota dewan sekarang menatap bolak-balik antara saya dan dia. Wajah mereka menunjukkan campuran keterkejutan dan pemahaman yang mulai tumbuh. Ini bukan sekadar pengunduran diri. Ini adalah pelepasan total dan mutlak sebuah pengakuan korporat tingkat tertinggi. Saya adalah wajah publik perusahaan. Lanjut Baskara,
Setiap kata seolah merenggut sesuatu yang vital darinya. Tetapi Nindita selalu menjadi pemimpin yang sebenarnya. Model bisnis yang menghasilkan pendapatan kita. Semua itu berasal dari pekerjaannya, visinya, pendanaannya. Dia menarik napas dengan gemetar. Saya bertanggung jawab penuh atas penggambaran yang keliru tentang peran saya dalam kesuksesan perusahaan. Saya meminta maaf kepada Dewan Direksi, investor kami, dan kepada Anindita atas kebingungan yang mungkin disebabkan oleh tindakan saya. Dia duduk dengan tiba-tiba. Pertunjukan itu akhirnya berakhir. Ruangan itu kembali diselimuti keheningan yang tebal dan berat. Saya berdiri dan berjalan ke papan tulis putih besar di depan ruangan. Saya tidak perlu melakukan ini. Kertas-kertas sudah ditandatangani, tapi mereka perlu melihatnya untuk memahami skala penuh penipuan di mana mereka telah menjadi kaki tangan. Saya mengambil spidol hitam dan menulis 4 baris sederhana. Pendapatan dari paten Anindita Larasati, 7 tahun, 12 triliun rupiah. Pengeluaran perusahaan disetujui B. Wijoyo, 7 tahun, 70 miliar rupiah. Keputusan bisnis kunci diambil sendiri oleh B. Wijoyo, 0, baris kode ditulis oleh B. Wijoyo, 0. Angka-angka ini, kataku, berbalik menghadap ruangan yang penuh dengan orang-orang yang akhirnya memahami kebenaran yang mereka abaikan selama bertahun-tahun adalah fondasi dan realitas perusahaan ini. Baskara adalah juru bicara yang hebat, tetapi dia tidak pernah menjadi CEO. Mulai saat ini, saya mencabut blokade keuangan darurat. Semua operasi bisnis yang sah akan dilanjutkan segera. Semua pengeluaran yang tidak beralasan akan dihentikan sambil menunggu audit penuh. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kudeta telah selesai. Kemenangan saya mutlak. Tapi saat saya berdiri di sana, menatap kota dari tempat baru saya di ujung meja, rasanya bukan seperti kemenangan. Rasanya hanya seperti sebuah keharusan. 6 bulan kemudian, hidup saya adalah dunia yang berbeda, alam semesta yang lain. Hal pertama yang saya lakukan adalah menjual penthouse itu. Semua marmer dan kaca dingin itu terasa seperti makam bagi kehidupan yang tidak lagi saya inginkan dan bagi wanita yang bukan lagi saya. Saya pindah ke sebuah apartemen yang lebih kecil tetapi menawan di sebuah bangunan tua di Menteng. Apartemen itu memiliki perapian yang nyaman, rak-rak yang penuh dengan buku-buku nyata, dan jendela yang benar-benar bisa dibuka, membiarkan udara segar masuk. Tetangga saya adalah guru, seniman, dan dokter orang-orang yang memiliki pekerjaan nyata dengan gaji yang jujur. Tidak ada yang peduli bahwa saya membangun perusahaan teknologi bernilai triliunan rupiah. Mereka peduli bahwa saya menahan pintu lift dan tidak memutar musik terlalu keras setelah pukul 10 malam. Rasanya luar biasa, normal, dan penuh berkah. Setelah cerita itu bocor ke pers, Forbes Indonesia menerbitkan sebuah artikel tentang saya, menyebut saya jenius pendiam di balik kesuksesan NDP. Artikel itu membawa tawaran tak terduga dari Universitas Indonesia untuk menjadi dosen tamu. 3 hari seminggu, saya berdiri di depan sebuah auditorium yang penuh dengan mahasiswa pascasarjana yang cerdas dan haus ilmu yang benar-benar ingin belajar, bukan hanya mencari koneksi untuk model Ventura. Saya merasa seperti berkontribusi pada sesuatu yang berarti lagi. Bukan hanya menghasilkan pendapatan untuk mendanai gaya hidup. Saya juga mulai berinvestasi lagi, tetapi dengan cara yang berbeda. Saya mendirikan sebuah dana Ventura kecil khusus untuk para pendiri wanita di bidang teknologi. Begitulah cara saya bertemu Kania. Dia adalah seorang doktor ilmu komputer berusia 20-an yang brilian dari UI yang telah mengembangkan pendekatan baru yang revolusioner untuk kecerdasan buatan. Presentasinya mentah, teknologinya terobosan, dan semangatnya menular. Dewan direksi yang lama tidak akan pernah mendanainya. Saya langsung menulis cek untuknya senilai 300 miliar rupiah. Itu adalah keputusan bisnis terbaik dan termudah yang pernah saya buat. Kami tidak hanya membangun sebuah perusahaan, kami membangun sebuah warisan baru. Surat itu datang pada hari Selasa yang hujan di bulan Oktober. Amplopnya sederhana, tulisan tangannya tidak dikenal. Itu dari Baskara. Dia telah kembali ke kota asalnya. Solo, tempat yang selalu dia sumpahi, tidak akan pernah dia kunjungi lagi. Dia bekerja di sebuah SMA lokal, mengelola departemen IT mereka pekerjaan dengan gaji sederhana dan tanpa fasilitas apapun.
Dia menulis bahwa Clara meninggalkannya pada hari perceraian mereka final dan aksesnya ke sisa dana terputus. Clara mengatakan kepadanya bahwa dia bukan lagi aset yang sedang berkembang. Dia menulis bahwa dia mengambil kursus malam untuk belajar coding. Dia menulis bahwa dia akhirnya mengerti perbedaan antara menjadi penting dan menjadi berguna. Kau telah mencoba mengajariku itu selama bertahun-tahun. Bunyi baris terakhirnya. Maaf, aku harus kehilangan segalanya untuk akhirnya mengerti apa yang kau maksud. Saya melipat surat itu dengan rapi dan memasukkannya ke dalam kotak kayu kecil, tempat saya menyimpan barang-barang dari masa lalu. Saya tidak dilupakan, tetapi telah selesai. Perang telah berakhir, dan yang mengejutkan saya sendiri, kedamaian tenang yang mengikutinya terasa jauh lebih baik daripada kegembiraan kemenangan. Hidup saya sekarang adalah milik saya. Setiap bagiannya tidak diukur dengan harga saham atau meter persegi, tetapi dengan pencapaian yang tulus dan kegembiraan kecil sehari-hari. Beberapa kemenangan tidak membutuhkan penonton. Beberapa kemenangan lebih berharga daripada tepuk tangan. Kemenangan itu sunyi, pribadi, dan akhirnya membawa kedamaian. Terima kasih banyak telah mendengarkan cerita saya. Tidak mudah untuk membagikan semua ini, tetapi saya merasa itu penting. Jika Anda pernah mengalami pengkhianatan, besar atau kecil, atau merasa kontribusi Anda tidak terlihat, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian dan bahwa kekuatan Anda selalu lebih besar dari rasa sakit Anda. Saya ingin mendengar pemikiran Anda, jadi jangan ragu untuk membagikannya di kolom komentar di bawah. Dan jika cerita saya beresonansi dengan Anda, menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini akan sangat berarti bagi saya. Itu memberitahu saya bahwa kita sedang membangun sebuah komunitas di sini. Jaga diri Anda dan jaga satu sama lain. Sampai jumpa lagi.